So tonight we are going to have a 13 meeting atau pertemuan ke-13 di mana materinya adalah simple past tense. Ini saya tanya nih, apakah di antara kalian pernah dengar yang namanya simple past tense di Pernah SM? waktu SMK, Miss. Excuse me? Pernah waktu SMK. Oh, waktu SMK. Ingatkah apa yang dimaksud dengan simple past tense itu? Masa lampau, Masa Miss. lampau, Pas. baik. Memang terkadang kita itu harus menatap masa depan ya, tapi sesekali kita lihat masa lalu untuk diambil pelajarannya. Begitu kata orang tua-tua ya. Jadi simple past tense ini saya minta teman-teman untuk bisa memahami dan kita wajib mengenali apa sih yang disebut dengan simple past tense, lalu kata kerja yang bisa menjadi penanda dari simple past tense, kapan simple past tense itu digunakan dan di saat situasi seperti apa itu akan digunakan. Nah, tonight we are going to learn about that. Oke, yang pertama kita akan mengenali meaning dan penggunaannya. Kapan sih kita menggunakan simple past tense? Ya, tanda-tanda yang paling bisa kita kenali adalah adanya penanda waktu masa lalu. Masa lalu itu kapan, Miss? Yang sudah pernah kita lalui. Ya, penandanya adalah yesterday, yang artinya adalah Mas Rizky Diantoro. Yesterday kemarin. Iya. Kalau last month, Diki Ian, Bulan lalu. bulan lalu. Kalau ada kata ago, Mas Rahmat Sakti. Kalau ada Berikutnya, kata ago itu maksudnya apa? berikutnya Oke. Miss. Berikutnya, ago. Ago berikutnya. Ago tuh apa sih makna sebenarnya? Seringkali kita tuh mendengar 2 days ago, 3 days ago. Itu Yang sudah siapa yang lewat. bisa? Ya, Oh, sebelumnya. Yang hmm? lalu. Yang lalu. Yang Bisa, lalu. misalnya saya punya kata 2 days ago, berarti 2 hari yang lalu. Lalu. Itu ya. Itu penandanya. It's very simple when we use simple past tense. We use the simple past to express the idea that an activity or an action started and finished at a specific time in the past. Jadi kita membicarakan sesuatu yang terjadi di masa lampau dan kemungkinan besar sudah selesai terjadi, gitu ya. Dan penanda-penanda umum ketika kita menggunakan simple past tense adalah kita menggunakan time expression seperti in 1980, di tahun 1980, atau tahun-tahun sebelum tahun di mana kita sekarang berbicara. Kalau 2021 ya kita menggunakan simple past tense, gitu ya. Dan ada last week, last month, ago, last year, yesterday, dan lain sebagainya. Itu adalah penanda dari simple past tense. Jika kejadian itu terjadi di masa-masa sebelum masa kita berbicara sekarang, maka itu adalah simple past tense yang digunakan. For the example, I saw Maria yesterday. Jadi ketika saya tanya, Mr. Ari, did you see Did you see Maria yesterday? Yes, Miss, I saw Maria yesterday. Jadi saya tanya, apakah kamu bertemu dengan Maria kemarin? Nah, jadi yang saya tanyakan hanya waktu kemarin saja, ya, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Oke, last Friday ada 2 years ago itu juga penanda-penanda dari simple past tense. Dan kemungkinan besar these actions, perhatikan ya, these actions are over atau sudah selesai, finished. Jadi ya sudah, tidak ada hubungan dengan masa sekarang. Kalau saya tanya, kemarin kamu ketemu Miss Nia atau enggak, saya tidak bertemu Miss Nia. Atau saya bertemu Miss Nia, kemarin. Ya sudah, kemarin saja. Tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Gitu. Oke, sekarang kita ke pronoun dulu. Pronoun itu adalah kata ganti orang. Ingat-ingat ya, kata ganti orang bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Pronoun yang sering kali saya ingatkan adalah I, you, they, we, he, she, it. Ketika kita bertemu present tense, ya, simple present tense, itu bisa menggunakan study, buy, break, is, are, ya. Ini untuk simple present tense. Tapi kalau kita bertemu dengan simple past tense, ya, study itu menjadi studied, buy itu menjadi both,
Break menjadi broke. Be yang is jadi was. Dan are menjadi were. Remember, setiap pronoun memiliki verbnya sendiri-sendiri. Oke. Sekarang dengan rumus dan penerapan dalam kalimat. Rumus simple present tense kalimat dalam kalimat positif itu kita menggunakan subjek verb 2 ya. Verb 2 itu past tense ya. Lalu disusul dengan pelengkap-pelengkapnya atau Oke. Lalu sekarang ke kalimat negatif. Kalimat negatif itu maksudnya kita membuat negasi dalam satu kalimat. Kalau dalam simple present tense, the teacher, di kalimat positif, the teacher came. Tapi kalimat negatifnya, the teacher didn't come. Kenapa kok di sini verb 1, Miss? Karena sudah digantikan dengan did. Kalau verb pertamanya to, kan do. Verb keduanya did. Karena harus menggunakan kalimat negatif, jadi didn't come. Verb yang di sini menggantikan untuk jadi verb kedua, tapi ya verb yang mengikuti kembali ke verb 1. Kalimat interrogatif sekarang. Kalimat interrogatif itu kalimat tanya ya. Jadi kalau kalimat tanya kita menggunakan did untuk kalimat verbal dan kalimat nominal was, were. Ya, langsung ke contoh saja ya. Did the teacher come? Apakah guru itu datang? Gitu ya. Was I a stamp collector? Gitu ya. Apakah saya adalah seorang pengoleksi perangko gitu. Jadi kata apakah itu dalam bahasa Inggris itu bisa menggunakan did atau do kalau di present tense dan was untuk di kalimat nominal. Prinsipnya sama seperti simple present tense, tapi ini hanya mengganti verbnya saja. Oke, kalimat verbal. I run. Kalau di simple present tense itu kan run, tapi nanti kalau di simple past tense run itu tetap. Kenapa Miss kok tetap ya? Kita punya regular sama irregular verbs, teman-teman. Kalau kalian tahu regular sama irregular verbs itu saya bukakan tabel dulu ya. Sebentar. Oke, saya kenalkan dulu yang namanya regular sama irregular verb. Kita singgung tadi ya. Yang namanya simple present tense itu berbeda dengan present tense ya. Simple present tense yang kita pelajari di awal-awal itu simple present tense. Sekarang kita mempelajari simple past tense. Adapun perbedaan yang paling mencolok adalah menggunakan kata kerja yang berbeda. Di kolom merah itu ada bare form, artinya itu verb 1. Kalau yang kolom biru itu adalah verb 2. Untuk yang participle itu verb 3. Nah, untuk simple past tense kita menggunakan yang kolom biru. Why, Miss? Karena untuk menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi di masa lampau dan bentuk past simple atau simple past atau bentuk kata kerja verb 2 itu ditandai dengan perubahan verb yang dari bare form verb 1 menjadi past simple verb 2. Miss, apakah kita harus menghafalkan kata kerja ini? Lebih baik iya, karena kita tidak mungkin ya melihat setiap kali kita menggunakan simple past tense kita buka kamus itu nggak mungkin. Jadi harus bisa dipahami dan dihafalkan ya bahwa bentuk pertama dari be itu is are yang kita tahu ya di present ya. Lalu ada was, were untuk bentuk kedua. Kita tidak perlu concern ke kolom hijau karena ini untuk perfect. Di tenses itu untuk perfect. Perfect ya. Yang sekarang kita perlu pelajari adalah yang bentuk kedua saja, yang past simple. Jadi nanti saya akan kirimkan. Apakah kita pernah membahas ini sebelumnya? Dulu kayaknya sudah, Miss. Ya, saya pernah kenalkan sepertinya ya. Jadi past simple ini pada dasarnya adalah cara kita untuk membedakan mana yang present, mana yang past. Ya, jadi ini irregular verb. Fungsinya untuk kita tahu mana sih yang verb 1, mana sih yang verb 2. Ya. Yang kita gunakan dalam simple past tense itu adalah bentuk kedua, kolom biru. Ya, jadi teman-teman hanya perlu untuk menghafal verb 2 yaitu past simple di kolom biru.